Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarijal Aditya Kuncoro dari kelas 12 TKJ1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul Internet Gateway, yang dimana pada praktikum tersebut membutuhkan Debian 10 dan Windows 7 yang sudah terinstall di VirtualBox dan Internet atau ISP. Di sini internetnya menggunakan IP 192.168.1.1, netmasknya /24. Kalau kalian belum tahu IP dari internet, kalian command prompt atau CMD, dan pastikan kalian sudah terhubung dengan internet tersebut, yaitu kalian ketikkan IP config. Nah, kalau kalian terhubung dengan WiFi dari Republik Indihome, biasanya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Kalau kalian terhotspot dari HP kalian, biasanya IP-nya 192.168.43.1. Setelah itu, di sini Debian 10 menggunakan dua adapter. Adapter pertama bridge adapter, yang dimana bridge adapter tersebut akan mendapatkan IP secara DHCP dari internet dan DNS-nya IP dari internet. Yaitu adapter 2, dia akan menggunakan internal network dengan IP 192.168.33.1, netmasknya /24. Yaitu dia Windows 7 akan menggunakan adapter internal network yang IP-nya didapatkan secara DHCP dari Windows 10. Setelah itu, pastikan kalian sudah terhubung dengan internet, dan kalian di sini lihat hardware dari WiFi kalian. Di sini namanya Intel R Dual Band Wireless AC8260, yang pada setiap laptop biasanya berbeda-beda. Setelah itu kalian ubah networknya untuk adapter 1, bridge adapter, namanya hardware WiFi kalian, dan permission modenya local. Adapter 2, internal network, namanya internet, permission modenya local. Setelah itu Windows 7, dia menggunakan IP menggunakan adapter internal network, namanya internet, dan permission modenya local. Ini samakan seperti adapter 2 dari Debian supaya bisa terhubung dengan Debian 10-nya. Setelah itu saya logout terlebih dahulu, login sebagai root, masukkan password kalian. Setelah itu konfigurasi networknya, kalian tulis net tab, setelah itu enter tab, akan lengkap sendiri. Nah, yang allow hotlock mPOS 3 ini kalian berikan tanda pagar supaya menjadi komen. Setelah itu buat baru, allow auto mPOS 3, iFace mPOS init DHCP, dan mPOS 8 yang terhubung dengan klien Windows 7 menggunakan IP statik yang IP-nya seperti topologi. Nah, itu kalian ctrl Y dan enter, kalian restart menggunakan perintah etc init networking, tulis net, ya tulis net, workingnya akan muncul. Setelah itu restart tab, tunggu sampai OK. Kalau OK berarti konfigurasinya sudah benar. Setelah itu kita pergi ke resolve etc resolve.conf, enter. Nah, di sini searching lokal dan domain lokalnya saya hapus, name servernya ini IP dari internet. Setelah itu kalian ctrl Y dan enter. Setelah itu kita akan buat host baru, etc host, yang dimana ini fungsinya nanti saat kita akan mengkonfigurasi DHCP. Untuk mengkopinya kalian klikkan ctrl-X, setelah itu kalian ctrl-C, jadi ganti IP. Seperti ini IP yang digunakan adalah IP dari internet. Ini namanya, nama domain atau nama host yang digunakan untuk DHCP, yaitu ctrl-X, Y dan enter. Setelah itu kita coba ping Google untuk mengetes koneksi internet, apakah Debian 10 terkoneksi dengan internet. Bila TTL maka terkoneksi dengan internet. Setelah itu etc
kita ubah shortlistnya apt shortlist. Untuk yang CD-ROM dan HTTP ini kita di tanda pagar, yaitu buat baru jadi kartu. Setelah konfigurasi ini selesai, ctrl dan enter, yaitu apt update supaya terupdate shortlistnya menjadi kartu. Fungsinya saat kita nanti install seperti DHCP atau web server, maka tidak perlu menambahkan DVD 2, cukup menggunakan internet, maka kita bisa menginstalnya. Setelah itu kita install yang namanya DHCP. Oke, install isg/dhcp server. Bila sudah terinstall maka seperti ini. Bila belum, kalian nanti ada pertanyaan continue, kalian enter. Setelah itu nanti saat proses terakhir ada tulisan berwarna merah, itu bukan berarti salah, kalian masih belum mengkonfigurasinya. Jadi kita konfigurasi terlebih dahulu, etc default isg dhcp server. Kalian ke internet version web, ini masukkan mPOS 8 karena ini adalah terhubung dengan klien atau adapter 2, yaitu ctrx, ctry, dan enter. Setelah itu kita konfigurasi baru DHCP-nya, etc dhcp d.conf, enter. Kalian ctrw, ketikkan a spasi slight, enter. Setelah itu submit sampai tutup kurawal ini, kalian hilangkan tanda pagarnya sampai tulisannya berwarna putih. Subnet ini net ID dari mPOS 8, ada adapter 2, net mask ini /24, kalian ubah jadi 0 pada bagian belakangnya, dan sini IP yang digunakan klien, maka nanti ada misalnya ada 3 klien, maka kliennya menggunakan 2, 3, 4. Setelah itu domain name server kita masukkan seperti yang di host. Tadi saya sudah membuat yang sarizal.com, dan domain name ini samakan seperti yang di host. Host tadi ada 2, sarizal sama sarizal.com, di sini saya buat sama saja. Option router ini untuk gateway dari DHCP-nya, maka masukkan IP dari mPOS 8 atau adapter 2, broadcast biasanya rata-rata belakangnya 255, kalian ganti saja 255. IP dari mPOS 8-nya, default lifetime sama max lifetime ini biarkan default. Ini adalah lama waktu peminjaman IP DHCP, yaitu kalian ctrx, dan enter, restart, undang-undang, etc. Unit D, yaitu isg dhcp server, kalian tulis isg, setelah itu tab, restart tab, bentar. Oke, setelah itu kita akan mengaktifkan IP forward untuk agar kalian bisa mengakses internet, etc ssctl.conf. Kalian cari yang ini, net IP version 4 IP forward sama dengan 1, hilangkan tanda pagarnya sampai tulisan warna putih. Setelah itu ctrl dan enter untuk melihat konfigurasinya isg.ctl inv. Nah, akan muncul. Setelah itu kita IP tables, menggunakan perintah IP tables int nat min a pause routing min s, min a besar, pause routingnya besar semua. Ini kita masukkan IP dari net ID dari mPOS 8 /24, net masknya min j, saya itu kapital semua, masquerade, enter. Sini karena saya sudah buat, untuk menghapusnya tinggal gampang, kalian ubah A menjadi D besar, lalu kalian enter. Untuk melihat konfigurasinya, kalian ketikkan IP tables min t nat min l besar. Nah, akan muncul ya masquerade al IP net ID dari mPOS 8, destination-nya anywhere. Setelah itu kita pergi ke
client atau Windows 7. Nah, Windows 7 di sini klik tanda kanan pada ikon PC ini, lalu itu kalau masuk ke misalnya change adapter option, klik kanan properties. Bila kalian masih statik ini konfigurasinya, bila kalian masih statik kalian ubah menjadi automatic, dan ininya DNS nya juga automatic supaya bisa mendapatkan IP secara DHCP dari Debian 10. Setelah itu kita coba CMD. Setelah itu kita akan mulai menjawab pertanyaan dari praktikumnya. Nah itu, ini pertama mengecek ipconfig. Kita coba ipconfig. ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi berupa IP address, netmask, dan default gateway. Nah itu kita coba lagi yang ipconfig all. ipconfig all ini seperti ipconfig pada umumnya tapi lebih lengkap karena terdapat informasi seperti hostname. Nah ini hostname, kaca PC, setelah itu status konfigurasi, ini DHCP enable ini yes, maka ini IP nya dapat secara DHCP. Setelah itu ini last option dan last experience, ini lama waktu peminjaman IP, DHCP, dan lebih lengkap pokoknya. Setelah itu kita coba yang ini ipconfig ratio, ipconfig salah. Untuk fungsinya ipconfig ratio ini adalah digunakan untuk melepaskan konfigurasi IP DHCP yang didapatkan dari Debian 10. Setelah itu untuk menyambungkannya kembali menggunakan perintah ipconfig new, enter. Maka si Windows 7 ini meminta IP lagi dari Debian 10. Setelah itu kita menggunakan perintah ping. Yang ping pertama kita coba ping IP gateway, maka kita ping ke Debian 10 92.168.33.1. ya, defaultnya kelihatan TTL, dan ping TTL maka proses pingnya berhasil, yaitu DNS server, maka kita ping ke IP internet 168.1.1. request timeout TTL. Mungkin karena koneksi saya kurang stabil maka ada request timeout-nya, yaitu kita coba ping internet google.com dan TTL. Setelah itu kita coba nslookup ugm.ac.id. IP dari UGM terlihat karena perintah nslookup ini adalah tool yang berupa baris perintah dari CMD sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan name domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Setelah itu kita coba lagi nslookup, enter. Setelah itu kita masukkan yang set query yang NS karena yang X tidak berhasil atau failed. Setelah itu kita masukkan lagi gm.ac.id. Nah, di sini dia akan memunculkan name server dari UGM, yaitu name server yang pertama adalah NS2, yang kedua NS1, yang ketiga NS3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.